ada senjata hebat ya, saat mengalahkan iblis ini gitu kan. Supaya kalau kita ketemu sama iblis gak banyak mikir, pakai senjata ini aja langsung gitu kan. Ada gitu kan. Iblis ini kayaknya hebat gitu kan. Zikirnya hebat Zikirnya iblis. hebat gitu kan. 80.000 tahun gitu kan dia melakukan proses itu. Proses zikir. Proses itu kan 80.000 tahun dia melakukan proses itu kan gitu kan. Cuman apa gitu kan? Ada satu yang tidak dilakukan iblis sebagaimana malaikat Jibril lakukan. Sebagaimana malaikat Jibril lakukan. Apa tuh? Gitu kan. Sholawat. Sholawat itu kan. Sholawat. Kenapa sholawat ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah ini teman-teman, kita masih bisa menemui Akang dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang ya, sehat. Alhamdulillah. Dan ini semoga saya juga terberkahi dengan seringnya bertemu dengan Akang. Maksud ini Kang, menemui sekarang ada request daripada para pecinta konten ini, konten Sultan Channel. Ada yang bertanya, menitipkan pesan katanya. Tolong dong di share kepada Akang, diceritakan tentang kesempurnaan, sisi kesempurnaan gitu, dari kakek Nabi Adam, supaya lebih dapat mencintai beliau gitu kan, dan lebih bangga menjadi anak cucunya katanya gitu kan. Dan pertanyaan yang kedua, dalam ayat wa itu qala rabbuka, Indonesia gitu kita ada ya itu Kang, ya itu ya yang ditanyakannya. Mohon di share katanya supaya menjadi lebih luas wawasan semuanya gitu, dan bisa merealisasikan kalau tahu gitu sisi kesempurnaan kakek-kakeknya dapat mencintai dengan seutuhnya gitu kan. Hatur nuhun sebelumnya ini Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua kesempurnaan Nabi Adam gitu kan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam gitu kan, Allah ciptakan dengan tangannya sendiri kan gitu kan. Tapi kita tidak boleh membayangkan bahwa dengan tangannya itu ya tangan seperti ini Iya, gitu kan. Itu perumpamaan gitu kan. Ilustrasi gitu kan. Allah ciptakan Nabi Adam dengan rahmat-rahmatnya kayak gitu kan. Gitu kan. Yang sesempurna itu gitu kan. Terus bentuk kesempurnaan yang kedua kayak gitu kan. Allah hembuskan ruhnya Nabi Adam gitu kan. Jadi Allah langsung hembuskan ruh kepada Nabi Adam ini kan gitu kan. Nah, di sini sisi sempurnanya gitu kan. Karena apa? Karena yang lain-lainnya gitu kan, Allah menciptakan segala sesuatu hanya dengan kun. Dengan kata kun. Maka jadilah kan gitu kan. Seperti penciptaan saya gitu kan. Gitu kan. Jadi Nabi Adam langsung oleh rahmat-rahmatnya gitu kan, dengan tangannya sendiri kan gitu kan, terus dengan hembusannya sendiri kan gitu kan. Makanya sesempurna itu Allah menciptakan Nabi Adam, kan gitu. Terus berikutnya ke pertanyaan itu kayak kan, ketika Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, pada ininya kayak gitu kan, pada dasarnya gitu kan, ada dua malaikat di situ, ada dua malaikat yang menjawab itu kan gitu kan, menjawab itu. Kata malaikat yang pertama gitu kan, malaikat yang pertama, kenapa mau menciptakan khalifah yang sementara gitu kan, bakal merusak gitu kan, merusak ini bumi gitu kan, merusak ini bumi gitu kan. Terus ada malaikat yang kedua, terus menyambung jawaban dari malaikat yang pertama tadi kan gitu kan. Katanya kami selalu bertasbih, sementara kami selalu bertasbih gitu kan, dan sucikan namamu ya Rob kan gitu kan.
Oh, jadi di sini ada 2 malaikat. Ada 2 malaikat gitu kan. 2 malaikat. Nah, malaikat yang pertama gitu kan yang menjawab itu gitu kan, malaikat yang Allah ciptakan dengan nurnya. Malaikat yang menyatakan kerusakan. Malaikat ini gitu kan Allah ciptakan dari nur. Jadi ada malaikat yang Allah ciptakan dari nur, ada malaikat yang Allah ciptakan dari nar. Oh, beda itu kan? Beda, gitu kan. Sementara malaikat yang Allah ciptakan dari nar tadi kan gitu kan, jawabannya apa gitu kan, sementara kami bertasbih. Nah dari situ sudah menunjukkan gitu kan bahwa malaikat ini gitu kan, asal katanya bukan malaikat, malak gitu kan. Malak karena jamaknya gitu kan malaikat gitu. Cuman sementara kita selalu menyebut itu dengan malaikat gitu kan. Secara ini kan kalau malaikat bentuk keseluruhan kan gitu. Nah ada malaikat yang diciptakan dari nuriyah, ada yang diciptakan dari nariyah kan gitu kan. Nah yang menjawab itu, yang menjawab bahwa kami selalu bertasbih, malaikat yang diciptakan dari nar. Sementara sekarang sudah tidak ada gitu kan, malaikat ini sudah tidak ada, dipecat dari itu, sudah dipecat dari surganya Allah gitu kan, dari surganya Allah. Nah malaikat ini namanya Ajajil, dengan pangkat barunya ketika dilemparkan ke bumi ini gitu kan, dengan pangkat barunya iblis kan, yang gitu kan? Dari nariyah tadi itu, yang dari nariyah tadi itu kan gitu kan. Karena apa gitu kan, karena malaikat ini gitu kan, karena iblis gitu kan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam dengan alasan bahwa dia diciptakan dari api sementara Nabi Adam dari tanah gitu kan. Ya ini jadi bentuk rasisnya iblis di situ kan, itu kan sudah mengaku bahwa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api sementara Adam dari tanah gitu kan. Padahal Allah sudah sesempurna itu menciptakan dari tanah gitu kan, ada unsur ketawaduan di situ. Ada unsur ketawaduan. Sementara dari api gitu kan ada kesombongan di situ. Dari tanah Allah ciptakan, pada akhirnya apa gitu kan, dari tanah gitu kan bisa menjuburkan sesuatu, bisa bisa menumbuhkan sesuatu ya. Gitu. Pepohonan gitu kan. Iya, makanan ada ya semua ya kan. Jadi lebih tawadu gitu kan ketika manusia itu diciptakan dari tanah gitu kan. Cuman dari ketawaduan itu gitu kan, jangan coba-coba dengan tanah ini kan. Tanah ini dengan ketawaduannya, tapi ketika dia murka gitu kan bisa terjadi gempa, bisa terjadi itu kan gitu. Iya. Jadi kalau melihat cerita barusan dari Akang, lebih baik tanah ya, lebih baik sebenarnya daripada api gitu kan. Cuman akuan aja kata dia lebih baik api. Terus apa Kang bedanya? Kan tadi malak yang terbuat dari nuriyah itu mengatakan, apakah engkau ya Rob menciptakan khalifah yang membuat kerusakan, dan yang dari nariyah mah tadi katakan wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisulak gitu kan. Saya selalu bertasbih. Ini kan dua kata yang berbeda gitu kan. Sombong mana sebenarnya gitu kan? Yang dari nariyah apa yang dari nuriyah gitu kan? Nah, dia sudah menunjukkan bentuk kesombongan yang dari nariyah ini kan, dari nariyah ini sudah menunjukkan bentuk kesombongannya. Karena apa gitu kan? Karena dia seakan-akan seakan-akan sudah begitu hebatnya berzikir, gitu kan? Begitu hebatnya berzikir, gitu. Nah, sampai-sampai dia mengaku seperti itu, padahal zikirnya itu atas izin Allah. Tapi diaku gitu ya. Iya gitu kan. Nah, pada akhirnya kan malaikat yang diciptakan dari nariyah ini kayak gitu kan dilemparkan ke muka bumi gitu, dengan pangkat barunya iblis kan, dengan pangkat barunya iblis gitu kan. Nah, ketika sesudah dilemparkan gitu kan, iblis itu masih meminta gitu kan, kepada Allah ya kan, apa yang dia minta gitu kan. Masih berani meminta itu kan. Masih berani meminta. Ya Rob gitu kan. Ya Rob gitu.
tangguhkan hidupku itu, tangguhkan hidupku sampai hari akhir kelak, kayak gitu kan, sampai hari kebangkitan. Nah, sementara gitu kan iblis dengan Ismul A'dzam gitu kan, meminta dengan Ismul A'dzam gitu kan, dengan ya Rob gitu kan, Allah ijabah itu kan gitu kan. Masa sih kita tidak yakin dengan apa yang Rasulullah ajarkan, sementara iblis aja gitu kan Allah kabulkan yang keinginannya kan gitu. Iblis yang dilaknat aja iblis dikabul. Ya gitu. Terus apalagi sih kayak gitu kan, banyak permohonan iblis gitu kan, banyak permohonan iblis gitu kan yang dipanjatkan sampai iblis ini meminta kepada Allah gitu kan untuk mengakses kolbunya manusia kan, gitu kan, untuk mengakses kolbunya manusia gitu kan, saking ingin menguasai manusia kan, karena apa namanya gitu kan, iblis itu mengancam gitu kan, mengancam akan menyesatkan anak cucunya Nabi Adam. Neteli ya kan. Sudah nama. Jadi neteli itu sifat iblis artinya. Gitu kan. Iblis itu meminta gitu, meminta supaya dapat mengakses kolbunya ya anak cucu Adam ini kan gitu kan. Nah, Allah nggak suka dengan itu kan gitu kan. Allah nggak suka dengan itu. Kata Allah gitu kan, silahkan aja kamu akses aliran darahnya gitu kan, tapi jangan akses kolbunya, karena kolbunya manusia gitu kan di antara jari jemari Gusti Allah, gitu kan. Jadi hati kita ini, kolbu kita ini di seperti ini, di antara jari-jarinya Tuhan, gitu kan. Allah mau lemparkan, Allah mau ambil, Allah mau itu semudah itu kayaknya kan. Dalam kekuasaan genggaman ya kan. Dalam genggaman Gusti Allah. Makanya ada itu kan. Ada doa ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik kan gitu. Nah ini karena posisi kita ya, kolbu kita ini di jari jemarinya Gusti Allah. Jangan kita bayangkan itu. Gitu. Karena ini mana ungkapan aja gitu. Gitu. Jadi keistimewaan kakek kita itu yang pertama tadi bahwa kakek Nabi Adam ini Allah langsung ciptakan. Allah langsung ciptakan gitu kan, dengan kesempurnaan itu dan hembusannya langsung Allah yang hembuskan. Sementara makhluk yang lain Allah ciptakan dengan kun. Jadi maka jadilah gitu. Yang itu ya. Kan ini kesempurnaan Nabi Adam dan kehinaan iblisnya kan. Kita kan sebagai anak cucu Nabi Adam, ini kan barangkali pengen tahu kan tadi seberapa hebatnya tuh belusukan iblis, berniatnya mau menghancurkan manusia itu kan sampai permintaan kepada Allah mau mengakses kolbu itu, hatinya gitu kan. Ada gak senjata hebat itu kan? Ada. Buat mengalahkan iblis ini gitu kan, supaya kalau kita ketemu sama iblis gak banyak mikir, pakai senjata ini aja langsung gitu kan. Ada gitu kan. Iblis ini gitu kan, dikirnya hebat gitu kan. Dikirnya hebat gitu kan. 80.000 tahun gitu kan dia melakukan proses itu. Proses dikir. Proses itu kan 80.000 tahun dia melakukan proses itu kan gitu kan. Cuman apa gitu kan, ada satu yang tidak dilakukan iblis, sebagaimana malaikat Jibril lakukan. Sebagaimana malaikat Jibril lakukan. Apa itu? Gitu kan. Sholawat itu kan. Sholawat. Kenapa sholawat ini kan? Karena di balik sholawat gitu kan ada penyebutan makhluk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu kan. Ada penyebutan makhluk. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu saja waktu penciptaan Nabi Adam gitu kan, dia tidak mau melakukan itu gitu kan, terus dilemparkan ke bumi ini gitu kan. Masa sih yang sekarang dia mau kayak gitu. Jadi itu jadi senjata hebat ya kan. Nah, yang tidak dilakukan iblis sholawat kayak gitu kan. Sehebat apapun iblis tinggal zikirnya kan gitu kan, dia hanya menguasai ilmu hakikat. Gitu kan. Tapi tidak dengan ilmu ma'rifat. Nah, gitu kan. Karena apa namanya gitu kan? Karena dia tidak berani melakukan itu.
gitu kan. Kalau dulu dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam gitu kan, sampai kapanpun dia tidak mau gitu kan. Iya. Nah, di sholawat itu ada penyebutan makhluk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Jadi buat dia gengsi kalau buat itu. Gitu. Ini. Iya. Jadi senjata utama bagi anak cucunya Nabi Adam ini sholawat gitu kan, untuk menggempur iblis ini ya. Gitu. Iya. Kan yang dia lakukan gitu kan, iblis ini gitu kan, dia melakukan itu karena obsesinya. Obsesi itu karena apa namanya, ambisinya gitu kan. Sementara dalam proses ibadah tidak bisa seperti itu gitu kan. Dalam proses ibadah kita melakukan karena kehendaknya, karena ketentuannya. Nah, dalam proses sholawat gitu kan, ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu kan. Nah, di situ ada ketentuan Allah. Ada ketentuan Allah. Nah, iblis dia melakukan karena ambisinya, bukan karena ketentuannya. Kan gitu. Nah, ini jeleknya iblis kan gitu kan. Dia tidak berani mengakui bahwa apa namanya, dia masih tetap seperti itu. Dia lebih baik daripada manusia. Kan gitu. Ya kan, alhamdulillah ini saya dapat senjata dan saya tahu dari cerita yang barusan bahwa kakek Adam ini hebat kan. Kan nggak perlu cemas ini teman-teman, walaupun musuh sakti mungkin ini nggak perlu cemas karena kita punya nuklir yang hebat yang sholawat ya kan. Ibarat umpama mah, walaupun semahal apapun yang mau kita beli ya nggak cemas kalau kita punya uangnya lebih banyak gitu kan. Kan suka ada yang ngomong gini kan, pusing jenah katanya bayarin listrik sabaraha 200.000 nu 10.000 kayak lieur ayo duit tambahnya. Berarti ada senjata mah nggak perlu cemas tentang ini, sholawat aja kan dari sekarang mah ya. Iya. Satu-satunya yang tidak iblis lakukan hanya sholawat. Nah, gitu. Karena di situ ada penyebutan makhluk. Nah, iblis sampai kapanpun tidak akan mengakui itu. Keberuntungan bagi kita orang-orang yang Allah perkenankan, Allah izinkan untuk bersolawat. Nah, itu. Terima kasih Kang. Siap. Ini super hebat. Dapat pengetahuan, dapat senjata pula. Ini jadi berapa duit katanya? Alhamdulillah Kang, terima kasih atas segala waktunya dan terima kasih atas wawasan yang diberikan kepada saya khususnya. Alhamdulillah. Semoga menjadi kemanfaatan bagi seluruh umat yang mendengarkan dan menjadi senjata bagi kita yang selalu berperang ini kan. Selalu berperang setiap saat. Kalau ada senjata mah insya Allah kita menang. Sekian dulu dan terima kasih Akang atas waktunya. Siap. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.